Oke, langsung aja. Untuk pembahasan berikutnya gue mau nanya tentang sistem untuk belajar online. Menurut kalian gimana sih? Apa prosesnya, kendalanya, apa? Kalau menurut lu? Ya, ini adalah fenomena yang baru ya. Jadi semuanya juga pasti di awal itu terus semua orang termasuk semua guru pasti menghadapi masalah yang sama, yaitu di awal-awal pasti bingung gimana teknisnya mengajar secara jarak jauh atau secara online. Tapi perlahan-lahan saya kira guru-guru juga punya metodenya masing-masing dan mungkin sekarang itu masih belum efektif ya. Masih guru juga masih meraba-raba, siswa pun sama, masih belum terbiasa. Mungkin kalau memang kondisi terburuknya kalau misalkan 1 atau 2 tahun lagi ini pandemi nggak selesai dan sekolah itu bakal tetap libur, mungkin saya yakin pasti kita bisa terbiasa. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi ya kan. Nah, kendalanya sekarang itu ya itu anak-anak agak susah dikontrol ya kan. lebih santai ya sekarang. Susah dikontrol. lebih enak sih. Sebetulnya memang lebih enak ya Pak. Kita nggak ada biaya ongkos buat ke sekolah ya kan, karena rumah saya kan jauh ya. Kemudian kendala yang berikutnya mungkin ya guru-guru yang senior rada susah untuk melaksanakan pembelajaran online yang efektif gitu. Tapi kalau yang muda-muda saya kira bisa lah. Karena ini kan sudah mau berjalan selama 1 tahun ya, hampir mau 1 tahun. Saya kira guru-guru muda itu harus bisa menjadi contoh lah, atau mungkin ya jadi bisa mengajarkan bagaimana caranya guru-guru yang senior bisa mengikuti perkembangan zaman. Gitu aja lah saya kira itu Pak Yomi. Kalau apa Dika? Saya iya. masalah PJJ ya, pendidikan jarak jauh. Ini kaget sebenarnya ya. Kagetnya ya betul kata Pak Iqbal. Ya kita juga harus siap menghadapi yang namanya PJJ ini, karena ya buat kesehatan anak-anak juga riskan terkena yang namanya virus COVID ketika lagi mengumpul banyak ya. Untuk saya selama masa pandemi mengalami kesusahan, ya benar mengalami kesusahan. Kenapa? Karena untuk materi saya, pelajaran saya, apalagi yang namanya olahraga ya Pak Ilmi ya, harus praktek. kita perlu yang namanya praktek, nggak cuma kognitif doang, tapi kita juga harus yang namanya psikomotornya juga ya Pak Ilmi ya. Itu yang sangat berat untuk kita belajar PJJ saat ini. Tapi alhamdulillah selama PJJ ini untuk masalah psikomotor kita masih bisa disimbangin ya Pak Ilmi ya. Ya mungkin dengan cara pembuatan video, anak-anak masih bisa bergerak, istilahnya anak-anak masih bisa melakukan aktivitas jasmani selama di rumah. Contoh halnya ketika peningkatan kebugaran jasmani Pak Hilmi ya, anak-anak masih bisa yang namanya olahraga di rumah dengan mungkin bisa menggunakan cuma 1 matras, dia masih bisa berolahraga. Kayak sit up, kemudian anak-anak bisa jumping jack, itu masih bisa, tapi alhamdulillah. Ya kendalanya selama saya PJJ ini, satu sih masalahnya dari anak-anaknya. Mungkin ngalamin juga ya Pak Semua pasti Andika, dari anak-anaknya. Ketika guru-gurunya semangat, banyak banget siswa yang baru bangun. ya itu kita belajar jam 7 nih, mungkin anak-anak ke bawah suasana, jadi bangunnya anak-anak mungkin kesiangan. Itu kendala kita, anak-anaknya kurang greget belajarnya ya. Suka Pandika pernah ngalamin yang namanya belajar jam 7, anak-anak jam 8 ya Pak Pandika, tiba-tiba Pak saya mohon maaf saya baru bangun tidur. Kampret kayak gitu. Kita sudah siap semangat buat belajar tapi anaknya baru bangun. Ada juga Pak mohon maaf saya nggak bisa ikut. Kenapa? Saya nggak punya kuota. Ya wajar, mungkin kendala dari finansial Masing-masing. Tapi kan dikasih Bos sama pemerintah. Ya alhamdulillah untuk pemerintah juga sangat berterima kasih. Mungkin saya mewakili dari guru-guru sudah mensubsidikan biaya kuota buat pemerintah. Terima kasih Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan sudah memberikan kuota buat kita mengajar. Itu sih alhamdulillah. Oke, cukup itu dari saya. Kalau saya lebih sebetulnya ini jadi pembelajaran bersama, karena memang seharusnya permasalahan ini
tidak sebesar seperti sekarang. Artinya dalam dunia pendidikan memang orang tua harusnya terlibat aktif dalam mendidik anak-anaknya. Jadi sekolah yang selama ini dijalankan bahwa orang tua seperti menitipkan anaknya ke sekolah. Iya. Sebodo amat ya. Ya, orang tua setelah sekarang. anaknya udah sekolah, udah. Nah ternyata kan sekarang kaget kan? Ya betul. Begitu dia harus mendampingi anaknya mengajar, artinya dengan cara belajar di rumah atau school from home, kita semua belajar bahwa stakeholder pendidikan itu bukan hanya pihak sekolah, bukan hanya guru, yang berperan ya. tapi orang tua juga harus terlibat aktif. Nah, artinya dari pihak sekolah juga harusnya mengajak dan memberikan semacam pelatihan parenting untuk mendampingi anak belajar di rumah. Jadi walaupun pemerintah punya inisiatif untuk melatih guru-guru bagaimana caranya mengajar online secara kreatif, tapi orang tua di rumah yang berhadapan langsung dengan peserta didik, apalagi yang gaptek, ya nggak mampu mendampingi anaknya karena anak secara psikologi beda-beda tuh cara belajarnya, cara menanganinya. Pasti nggak akan berjalan program itu. Gurunya doang yang kreatif, motivasi belajar anaknya nggak ada. Kayak tadi bangunnya kesiangan. Terus orang tuanya nggak bisa mendampingi. Akhirnya ada kejadian anak membunuh ibu membunuh anaknya karena susah belajar. Jadi pembelajaran nggak berlangsung secara efektif tuh. Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan teknis seperti kuota, sinyal dan macam-macam. Jadi ini jadi pembelajaran kita semua bahwa pendidikan sebagai ujung tombak perubahan sebuah negara dan bangsa harusnya memang lebih diutamakan dan diperhatikan. Artinya dengan pandemi ini kita bisa lihat PR-PR pendidikan kita nih, kira-kira begitu. Dan pemerintah harus lebih serius lagi. Itu aja Kalau sih. untuk kedepannya mungkin gimana? Kalau misalnya sampai tahun depan ini pandemi belum hilang juga, dan kita sebagai pengajar apakah memang harus jalan terus sistemnya seperti ini atau melihatnya ada ide-ide baru gitu? Kalau Gimana? misalkan ini tahun 2020 itu nggak selesai gitu COVID-nya, gimana? Apa kita ngejalaninnya sistem pengajaran ini seperti ini terus? Apa ada inovasi atau gimana? Ya kalau memang saya nggak tahu ya inovasi ke depan bagaimana. Cuman kalau Intinya kita jalanin baik dah. sekarang itu ya kita jalanin aja sekarang inovasi kita secara teknis sekolah online gimana, bagaimana kita membuat proses pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bisa diterima oleh siswa. Kemudian ya sekarang kita jalanin aja dulu lah situasi seperti ini. Mudah-mudahan 2021 corona juga hilang gitu kan. Kemudian mungkin ya kalau memang situasi terburuk ya itu tadi ya 2021 nggak selesai. Ya mau tidak mau kita harus melanjutkan program seperti ini, pembelajaran online ini. Ya karena mau bagaimana gitu kan. Semua orang juga pasti takut gitu. Tapi memang di luar sana ada segelintir orang atau sebagian orang ada yang bilang nggak, corona itu nggak ada, bohong. Ya walau alam ya, kita juga kan nggak tahu. Kita juga kan nggak tahu. Tapi ya sekarang secara fakta dan menurut Badan Kesehatan Dunia corona memang ada. Kemudian ya kita jalanin aja ini. Oleh karena itu kan saya bilang tadi kita harus berinovasi secara maksimal. Gimana caranya agar pembelajaran jarak jauh ini bisa lebih diterima oleh siswa dan hasilnya juga berhasil untuk siswa ke depan begitu. Itu aja. Kalau lu oke, cukup. Anjir, keren gue di skip. Si kampret. Kalau gimana? Ya sama lah. Sama lah. Coba dong. Pokoknya ikutin aja lah anjuran dari pemerintah Iya, karena itu ikutin yang aja terbaik pemerintah. Iya. buat kita semuanya. Kalau lu Dik, gimana Dik? Itu yang Ya sama bahwa memang kita sudah mempercayakan negara ini diurus sama pemerintah, ya kita harus ikutin apa yang diperintahkan oleh pemerintah gitu. Saya kira itu yang terbaik dan hal-hal teknis di lapangan harusnya itu yang menjadi dasar perubahan-perubahan atau kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Hal-hal yang sifatnya konvensional dalam mengajar harusnya nggak dibawa ke dalam budaya digital belajar online. Kayak
ya administrasi yang sifatnya nggak terlalu prinsip lah, harusnya nggak usah di terapkan tuh. Jadi lebih ke arah praktis aja, karena memang kita juga disederhanakan. Iya, kira-kira begitu. Memang kan rencananya begitu. Kurikulum kan ada perampingan kan. Jadi yang jadi masalah sebenarnya hal-hal mata pelajaran yang seperti olahraga ini kan perlu praktek sebenarnya. Hal-hal yang mapel-mapel yang praktis itu agak-agak sulit menerapkannya kalau pembelajaran jarak jauh. Jadi sebenarnya kalau saya sih nggak setuju, cuma mau gimana lagi? Memang pemerintah dan situasinya memang harus begini ya udah begini ya. Intinya Jalanin aja. kita sebagai pengajar PR-nya adalah membuat pelajaran kita itu menarik buat anak-anak ya, biar berminat, dan kita juga jangan sampai kalah sama aplikasi. Iya betul. Jangan sampai kalah sama aplikasi. Kita juga update. Apalagi kreatif. kita itu sebagai guru-guru itu jangan sampai kalah sama artis-artis. Apalagi artis-artis yang Tapi kadang-kadang itu tuh yang bikin semangat mengajar tuh down gitu. Iya. Kita bicaranya nggak lagi pandemi nih. Ngajar dari 6:30 sampai 2:30 atau jam 3. Apa yang dipelajari hampir setengah hari rusak ketika dia buka media sosial dalam 1 jam.